Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya Mia, saya akan menjelaskan tentang standarisasi pendidikan. Yang pertama, kita harus mengetahui apa itu standarisasi pendidikan. Menurut Tilaar, standarisasi pendidikan merupakan pengejawantahan dari semua dapat diukur, dan ketika semua dapat diukur, maka akan tercapai efisiensi dan diketahui kualitas suatu produk atau jasa. Standar diperlukan dalam bidang pendidikan. Hal ini dikarenakan pendidikan merupakan sebuah proses dengan tujuan yang jelas dan menjadikannya sebuah sistem yang kita kenal dengan sistem pendidikan nasional atau bisa kita sebut Sisdiknas. Nah, apa-apa saja dari standar nasional pendidikan itu terdapat 8. Yang pertama yaitu standar kompetensi lulusan. Ini merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang berkaitan dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Standar kompetensi lulusan merupakan tujuan akhir dari serangkaian standar dalam SNP lainnya. Nah, SKL tentunya harus mengacu pada sumber daya manusia seperti apa yang diharapkan setelah mengikuti pendidikan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Dalam komponen standar kompetensi lulusan, terdapat 3 dimensi, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, ketiga dimensi ini membentuk suatu kesatuan yang utuh dalam peserta didik. Standar kompetensi lulusan pada dimensi sikap ialah peserta didik memiliki perilaku yang jujur, mencerminkan sikap bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa itu seperti berkarakter jujur, peduli bertanggung jawab, pembelajar sejati sepanjang hayat, dan sehat jasmani dan rohani yang sesuai dengan perkembangan anak pada cakupan lingkungannya. Nah, selanjutnya adalah pengetahuan. Pada aspek pengetahuan, setiap tingkat berbeda pada tingkat teknis dan keturunannya. Dan selanjutnya aspek ketiga yaitu keterampilan. Setiap peserta didik diharapkan memiliki keterampilan khusus yang ia minati. Selanjutnya standar isi. Standar isi merupakan kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Standar isi dikembangkan untuk menentukan kriteria ruang lingkup dan tingkat kompetensi yang sesuai dengan kompetensi lulusan yang dirumuskan pada kompetensi lulusan yakni yang 3 tadi, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Selanjutnya yaitu standar proses. Di dalam standar proses dijelaskan bahwa proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa kreativitas dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik secara psikologis peserta didik. Yang keempat, yaitu ada standar penilaian. Pada standar penilaian ini, penilaian hasil belajar oleh pendidik bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi proses, kemajuan belajar, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Nah, bentuk penilaian oleh pendidik dapat berupa penilaian hasil belajar dalam bentuk ulangan, kuis, tugas, atau bentuk lainnya yang digunakan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik, memperbaiki proses pembelajaran, serta menyusun laporan kemajuan siswa. Yang kelima yaitu ada standar pendidik dan tenaga kependidikan. Ialah kriteria mengenai pendidikan prajabatan dan kelayakan maupun mental serta pendidikan di dalam jabatan. Nah, pendidik ialah guru sebagai pemegang peran penting dalam kegiatan pembelajaran. Sedangkan tenaga kependidikan pada tingkat pendidikan dasar dan menengah terdiri dari pengawas sekolah, kepala sekolah, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, dan tenaga laboratorium. Selanjutnya itu ada standar sarana dan prasarana. Ialah merupakan kriteria mengenai ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, kantin, dan tempat berekreasi siswa, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Selanjutnya ada standar pembiayaan, ialah kriteria mengenai komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama 1 tahun. Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, operasi, dan biaya personal. Biaya investasi meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja. Biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.
Selanjutnya yaitu ada standar pengelolaan, ialah merupakan kriteria mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten atau kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Baiklah, sekian materi dari saya. Jika ada yang kurang dipahami, boleh bertanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.